أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma'irun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ammaqu fihi wa huwa 'alayhi lahu ajrun. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia mengalami kesulitan, maka pahala baginya ajrun, 2 pahala. Jadi di hadis ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan penghargaan yang sangat mulia kepada orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, dia mahir membaca Al-Quran, senantiasa disertai oleh malaikat yang mulia. Kita memahami betapa mulianya orang yang mahir membaca Al-Quran. Malaikat senantiasa menyertai dia. Dan kita yakin tidak ada kemuliaan seseorang kecuali manakala didekati oleh terus malaikat. Karena malaikat makhluk Allah yang suci, yang memiliki ketaatan yang maksimal kepada Allah, tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Mereka menyertai terus orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini pun menjadi motivasi buat kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ini pun menjadi motivasi buat kita untuk terus kita menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena malaikat akan terus menyertai kita. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa malaikat menyertai kita artinya malaikat mencintai kita. Kalau malaikat menyertai orang yang mahir membaca Al-Quran, itu artinya malaikat menyimpan rindu mencintai orang-orang yang senantiasa membaca Quran dengan mahir. Sekaligus ini pun memberikan pelajaran buat kita bahwa Al-Quran telah menyediakan sebuah syarat besar agar hidup kita senantiasa dilindungi oleh Allah dengan Allah mengirimkan malaikat ketika kita mahir membacanya. Dan kita pun memahami betul bahwa ternyata malaikat akan senantiasa bersama orang yang mahir baca Quran itu. Malaikat akan menjaganya dari hal-hal yang tidak baik. Artinya keselamatan lahir batin di dunia dan di akhirat akan didapatkan oleh orang itu, sehingga dia mengalami kebahagiaan, ketenangan, dan tentunya kesyahduan yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun memberikan sebuah penghargaan yang sangat luas, termasuk kepada orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata mengalami kesulitan. Ini memberikan makna buat kita bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seseorang. Orang yang terbata-bata saja membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Seorang ulama mengatakan pahala pertama karena rajinnya dia membaca Quran, pahala kedua karena terbata-batanya. Ini sesuai dengan kaidah bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu didapat berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi kalau kita terus berjuang untuk melakukan amal soleh, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain berbicara kepada Siti Aisyah ketika Siti Aisyah melakukan umrah. Rasulullah mengatakan, Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Aisyah, engkau akan mendapatkan pahala seukuran kesulitanmu, seukuran bagian, seukuran dengan nafkah. Artinya apa? Allah akan terus memberikan pahala kepada orang yang memiliki kemauan, memiliki keinginan, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang melakukan itu semua. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini memberi motivasi kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini selain untuk terus membaca Al-Quran. Ini motivasinya agar kita memperbaiki bacaan kita. Kenapa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada bulan Ramadan? Ternyata salah satunya adalah untuk kembali memperbaiki bacaan Al-Quran dan untuk kembali memberikan pelajaran makna Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Setingkat Rasul saja masih terus dibimbing oleh malaikat, apatah lagi kita. Maka semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan itu adalah sarana kita untuk mendapatkan cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ke-10 ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, kita bisa meningkatkan amal soleh kita, sehingga derajat takwa bisa diraih oleh kita pada akhir Ramadan nanti. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la